Oke, selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi atau selamat malam. Ketemu lagi pada Bata Merah. Pada kesempatan kali ini Bata Merah akan memberikan suatu trik ya atau teknik. Bagaimana sih caranya kita menaruh naskah kita atau artikel kita ke dalam sebuah tempat jurnal. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah tempat jurnal namanya Al-Daulah ya. Al-Daulah ini jurnal mengenai tentang jurnal hukum pidana dan ketatanegaraan. Oke, kita langsung saja ya. Untuk teman-teman semua bisa harapkan memahami mengenai tentang tempat jurnal yang akan kita kirim. Begitu. Sebagai contoh misalkan di sini jurnal tersebut Sinta 3 ya, terindeks dengan Sinta 3. Lalu jurnal tersebut juga sudah menggunakan cek ya, plagiarismnya menggunakan ceknya adalah Turnitin. Lalu untuk daftar pustakanya pada jurnal ini menggunakan Mendeley. Dan ini adalah templatenya bila mana kita akan mengirim atau mengirimkan naskah pada jurnal Al-Daulah ini. Ya, jadi bisa kita download dulu templatenya, kita klik saja pada bagian itu. Nah, lalu di sini akan muncul template yang akan digunakan pada Al-Daulah ya. Perlu diketahui bahwa setiap tempat jurnal itu peletakan templatenya ini berbeda-beda. Mungkin pada jurnal Al-Daulah modelnya akan seperti ini templatenya, tetapi pada jurnal yang lainnya mungkin ada perbedaan ya. Pada jurnal Al-Daulah ini dia menggunakan tulisannya Platino Lanotype, tapi pada jurnal lain mungkin ada yang menggunakan Arial atau Times New Roman atau Calibri ya. Jadi kita sesuaikan terlebih dahulu pada tempat jurnalnya. Kalau sudah kita memiliki sebuah artikel ya, dan sudah kita samakan dengan samakan dengan templatenya, kita dapat melakukan registrasi terlebih dahulu pada tempat jurnal tersebut. Jadi kita registrasi dulu. Nah, di sini ada profil ya, bahasanya ya, from language. Bahasa yang akan kita gunakan adalah menggunakan bahasa apa ya, kita gunakan bahasa Indonesia saja. Username-nya di sini siapa, kita masukkan saja ya, misalkan namanya Azam ya, kita gunakan nama Azam. Passwordnya juga apa, misal passwordnya Azam 123, juga passwordnya juga sama. Nah, lalu di sini ya, di sini adalah kita masukkan angka saja, kita ikutkan ya, 8 B M W U Y. Perlu diketahui dan perlu diperhatikan bahwa setiap ada ada bintang di sini, pertanyaan ada tanda bintang di sini, itu menandakan bahwa kita diwajibkan untuk mengisi. Ya, jadi jangan sampai kita tidak mengisi, sebab kalau kita tidak mengisi nanti data kita kemudian besar akan ditolak. Kalau tidak ada seperti ini maka bebas, boleh kita tulis ataupun tidak. Tetapi kalau ada tanda bintang seperti ini, itu adalah hukumnya wajib. Sini saya masukkan juga. Nah, afiliasinya ini universitas, email wajib juga kita taruh. Kita masukkan alamat rumah, kita tulis jalan oke. Kalau sudah, jangan lupa ya, negara apa, kita pilih negara Indonesia. Salah, Indonesia ya, Indonesia. Oke. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita akan menggunakan bahasa apa
Di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ya, dan ada Arabic. Ya, kita pilih yang Indonesia saja. Kalau sini konfirmasinya adalah send me a confirmation email include my username and password. Di sini kita boleh checklist, silakan, boleh juga tidak juga silakan. Tetapi kalau kita ingin setiap apapun yang kita lakukan di jurnal ini nanti akan tersimpan di dalam email kita, maka perlu kita lakukan checklist di sini, gitu. Nah, di sini ya yang perlu kita perhatikan adalah yang lebih penting lagi adalah di sini register sebagai apa. Kita mendaftar di jurnal ini adalah sebagai apa? Apakah sebagai reader, ataukah sebagai author, atau sebagai reviewer? Ya. Nah, karena kita akan mengirimkan naskah kita ke dalam jurnal ini, ya, ke tempat jurnal ini, maka kita boleh menaruhnya di reader ataupun sebagai author. Gitu. Nanti ketika sudah, kita klik register. Nah, ketika sudah register, dia akan kembali ke halaman depan. Gitu ya, dia akan kembali ke halaman depan. Nanti setelah itu baru kita masukkan username dan password yang sudah kita buat. Gitu. Nah, kalau sudah kita masukkan username dan password yang sudah kita buat, ya, untuk menguji apakah registrasi kita itu sudah berhasil atau belum. Kalau sudah, kita klik login. Dan ini adalah halaman user kita, ya, halaman depan pada user kita. Ya, kita bisa melihat show my journal, jurnal kita apa? Ya, nama jurnal kita adalah Al-Daulah, ya, jurnal hukum pidana dan ketatanegaraan. Edit profile di sini juga kita bisa melakukan perubahan data yang kita punyai. Ya, kita bisa melakukan edit profile. Lalu di sini ada change my password, ya, merubah password yang kita buat. Oke, ya, untuk sahabat Bata Merah, ya, itulah bagaimana caranya kita untuk melakukan registrasi terhadap tempat jurnal. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana caranya kita melakukan registrasi terhadap tempat jurnal yang akan kita pilih. Nah, sekarang kita akan mencoba, ya, menggunakan ingin mengsubmit jurnal kita ini ke tempat yang sudah tadi kita registrasi tersebut, gitu. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu, ya, username dan password yang sudah kita buat tadi. Ya, setelah kita buat, kita tunggu sampai masuk. Nah, di sini adalah bagian kita, ya. Di sini ada new submission, ya, untuk meletakkan artikel kita ke dalam jurnal tersebut. Nah, di dalam jurnal ini, ya, jurnal Al-Daulah ini, dia itu memiliki ada template, ya. Kita perhatikan harus templatenya, ya. Artikel kita harus sesuai dengan template yang ada pada jurnal tersebut. Ya, lalu juga daftar pustakanya harus memakai Mendeley. Ya, jadi daftar pustaka ini harus sudah secara otomatis menggunakan Mendeley. Oke, selanjutnya kita coba dengan mengupload, ya, artikel kita ke dalam tempat jurnal ini. Nah, di sini, ya, setelah kita klik new submission, di sini kita ada journal selection. Untuk apa nih? Ya, kita masukkan ke artikel. Lalu bahasanya kita pilih, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini kita checklist saja, ya, agreementnya, ya, atau lembar persetujuan kita. Kalau sudah, kita klik save and continue, lanjut, ya, untuk lanjut. Nah, bagian yang kedua adalah kita akan mengupload naskah kita, ya, artikel kita yang akan kita upload ke dalam tempat jurnal Al-Daulah ini. Nah, di sini kita pilih choose file, ya, untuk memilih file kita itu adanya di mana. Jadi teman-teman dapat memasukkan artikelnya itu, ya, di dalam upload submission file. Nah, ketemu, kita klik OK, dan jangan lupa kita harus mengklik upload, ya. Oke, kalau sudah diupload,
nanti namanya ya, nama file name itu akan berubah menjadi nama file adalah 165 dan sekian, dan file original yang kita miliki adalah namanya yang kita punyai. Oke, kalau sudah nanti kita tinggal klik saja save and continue untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita pilih ya. Di sini adalah masukkan data diri kita ya. First name-nya siapa, emailnya apa, ya. Lalu negara kita apa, lalu kita profesi kita tuh sebagai apa, ya. Kita masukkan semua, kita isi semuanya tuh ada di lembaran di tampilan ini. Nah, bila mana kita lebih dari dua orang, maka kita klik add author ya, artinya ada author selain daripada kita. Berarti kita ada dalam satu artikel tersebut ada dua nama ya. Di sini ada nama Wahib, yang kedua adalah Dian Eka Prastiwi. Jadi ada dua nama yang akan kita upload ya. Dalam jurnal tersebut memiliki dua nama ya. Seperti biasa, setiap ada tanda bintang itu selalu kita isi ya, seperti first name, middle name, last name. Dan emailnya juga harus kita isi juga. Sini saya copy paste aja ya. Saya copy paste dari jurnal yang sudah saya buat. Setelah itu ya sama ya, affiliationnya itu dengan nama kampus ya. Country, negaranya juga sama ya, kita gunakan negara Indonesia. Nah, kalau sudah di sini ya, kita sudah kita masukkan ya, penulis pertama, penulis kedua sudah kita input. Selanjutnya adalah bagian judul ya, kita masukkan judul daripada jurnal yang kita buat ya. Jadi judul kita copy paste saja dari artikel yang sudah kita buat. Saya copy paste di sini. Pada bagian ini kita tuliskan nama judul kita. Lalu abstraknya kita copy lagi ya, abstraknya. Abstrak dari artikel yang kita buat itu kita copy kembali ke dalam lembaran ini ya, dalam tampilan ini. Nah, setelah abstraknya sudah ya, lalu ada kunci, kalimat kunci ya yang ada di bawah abstrak itu biasanya ada ya, kata kunci itu kita copy juga. Nah, kalau sudah ya, jadi kita bisa memasukkan semuanya itu dari artikel yang sudah kita buat. Nah, di sini adalah bagian untuk memasukkan daftar pustaka ya. Jadi kita copy paste lagi dari artikel yang sudah kita buat. Jadi saran saya teman-teman menyiapkan artikelnya ke teman-teman buka terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak perlu mencarinya lagi. Ya, di sini saya hanya tinggal mengcopy paste daftar pustaka yang ada di artikel saya, lalu saya pastekan ya. Saya salin di dalam reference ini. Nah, kalau sudah kita tinggal save and continue untuk lanjut ya, terus. Oke, ini adalah bagian yang keempat ya, upload supplementary files. Kalau tidak ada file tambahan, nah kita klik saja save and continue. Tapi kalau ada file tambahan, bisa kita klik di choose file untuk memilih file tambahannya itu ada di mana. Di sini karena saya tidak ada, jadi saya lanjut dengan save and continue. Dan ini adalah bagian terakhir ya, konfirmasi terakhir apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, kita klik finish submission. Sudah selesai, kita tinggal mengklik active submission kita, bahwa pendaftaran kita atau uploadan kita ke dalam artikel kita ke dalam tempat jurnal ini
sudah siap. Lalu nanti kita tinggal menunggu status daripada jurnal yang sudah kita upload. Kalau di sini masih awaiting ya, berarti masih dalam daftar tunggu untuk persetujuannya statusnya. Ya biasanya status ini kita tunggu seminggu ya. Kalau paling lama seminggu atau 2 minggu, biasanya status ini sudah mengalami perubahan. Jadi saran saya sebaiknya setiap hari atau 2 hari sekali kita lihat jurnal tersebut. Apakah statusnya sudah berubah atau masih dalam daftar tunggu. Oke, jadi saya rasa itu ya bagaimana caranya kita mengupload atau mengsubmit jurnal atau naskah kita ini ke dalam tempat jurnal yang kita tuju.